Saudara, kasus pembobolan uang nasabah Maybank yang menimpa atlet e-sports Winda Lunardi alias Winda Earl jadi sorotan publik karena adanya kekhawatiran terkait jaminan keamanan pada nasabah yang menabung di bank. Lalu dalam kasus pembobolan rekening Maybank ini, apakah ini merupakan tanggung jawab oknum pejabat bank atau pihak bank juga harus ikut bertanggung jawab, atau jangan-jangan ada unsur kelalaian dari nasabah, atau jangan-jangan ini masih banyak lagi kemungkinannya ada kong kali kong antara pihak-pihak tertentu yang memang saat ini dibicarakan. Kami akan bahas hal ini bersama dengan pengamat ekonomi Afiliani dan juga anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya, saya ke Mas Sudaryatmo dulu. Saya tahu bahwa Anda pasti mempelajari kasus ini. Ada klaim dari pernyataan dari pihak bank, ada pernyataan juga dari pihak nasabah korban. Ini dua-duanya bertentangan. Saya ingin kemudian menjelaskan sedikit dulu supaya publik paham akan kasus ini. Jadi pihak nasabah ini menyatakan bahwa uangnya hilang sejak Februari sebesar 22 miliar rupiah di Maybank. Namun kemudian pihak bank yang diwakili oleh penasihat hukumnya Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa ada keanehan, ada kejanggalan, di mana salah satunya adalah transfer 4 miliar rupiah selang 3 bulan ke rekening ayah korban. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Sudaryatmo? Ya, terima kasih Pak Aiman. Ya. Jadi memang dari sisi perlindungan konsumen, ini ada beberapa dugaan ya. Pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan konsumen di jasa keuangan. Jadi yang pertama adalah tadi prinsip konsumen berhak mendapat perlakuan yang adil. Jadi ini yang kita lihat nanti perkembangannya apa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah prinsip keandalan. Prinsip keandalan itu sebenarnya tadi dalam kasus Maybank itu ada dua. Pertama dari sisi kasus pembobolan yang terjadi di Cipulir, dan juga nasabah Maybank yang lain sebenarnya bagaimana sih sistem keandalan Maybank, penjelasan ini. Kemudian yang ketiga, kalau nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada keluhan, berarti nggak pernah ada masalah, begitu? Ya paling tidak dari kasus ini kan nasabah tidak hanya Maybank ya, nasabah perbankan itu menjadi bertanya-tanya bagaimana sistem keandalan bank. Jangan-jangan ini bisa terjadi tidak hanya di Maybank tapi juga di bank-bank lain. Karena disampaikan oleh pihak penasihat hukumnya Hotman Paris tadi, kami juga berusaha untuk mewawancarai pihak Maybank, disebutkan bahwa ada kejanggalan. Tadi selain saya sebutkan ada 4 miliar yang kemudian ditransfer ke ayah korban, ya. Ada juga kemudian selama ia menabung, ATM dan buku tabungan itu dipegang oleh si tersangka yang merupakan pegawai bank tadi. Ya, ini memang menarik ya yang perlu didalami. Jadi memang investigasi yang dilakukan kepolisian itu harus menjawab apakah dana yang diklaim hilang itu masih dalam sistem dana pihak sistem tabungan perbankan atau dana pihak ketiga. Nah, ini pihak OJK atau Bank Indonesia bisa mengklarifikasi apakah dana yang hilang itu masih dalam konteks sistem perbankan kan gitu loh. Maksudnya dilindungi oleh kalau masih dalam sistem perbankan berarti ada mekanisme di bank yang harus diinvestigasi. Tapi kalau dananya Mas Sudaryatmo sebentar, kita mendengarkan dulu nih ada siaran langsung dari Joni Patinasarani, kuasa hukum atau penasihat hukum dari korban Winda Earl. Kita dengarkan dulu. Baik, bagi ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ya, silakan. Cecilia dari Metro TV mau silakan. Tanya Mbak Winda dan juga Joy. Tadi kan kuasa hukum dari pihak Maybank mengungkapkan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan, termasuk dengan ATM ataupun buku rekening yang diserahkan kepada tersangka A maupun hubungan antara tersangka A dengan orang tua dari Mbak Winda begitu. Tanggapannya mungkin dari pihak Mbak Winda seperti apa?
Yes. Jadi kalau dari pihak saya, seperti yang sudah saya bilang dari awal berita ini muncul, jenis tabungan yang saya buka itu rekening koran. Jadi emang perihal tentang ATM, buku tabungan, kami dari awal tidak pernah mendapatkan ketika kami membuka rekening. Jadi ketika ibu saya dan saya membuka rekening, kita tidak pernah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan, itu kita nggak pernah dapat. Dan saya baru tahu ketika permasalahan ini sudah muncul, ketika ibu saya mau menarik uang terus uangnya udah nggak ada. Nah saya kan mau meminta mutasi selama 2015 sampai periode sekarang ini dong. Nah di situ saya baru diberitahu kalau saya harus mempunyai kartu ATM. Dan di situ saya baru akhirnya membuat kartu ATM. Mbak Winda, jadi awal mulanya kemudian ingin membuat rekening itu di beberapa tahun yang lalu itu apakah memang ajakan dari tersangka A karena sempat kenal dengan orang tua Mbak Winda atau seperti apa, Mbak? Kalau ayah saya tuh sudah menjadi nasabah Maybank tuh udah dari lama. Dan ayah saya tuh emang buka tabungannya untuk tabungan masa depan, Kak. Jadi seperti yang kakak-kakak ketahui, namanya tabungan masa depan ya untuk ditaruh aja, namanya untuk menabung. Tidak ada hal-hal yang ingin dilakuin selain menabung, cuma emang untuk menabung gitu. Jadi kita berasa aneh juga kalau tiba-tiba hilang. Justru itu dipertanyakan, dan ini yang perlu ditekankan dari awal. Dana yang ditaruh dari papa saya untuk tabungan masa depan saya itu tidak pernah ada otorisasi dari saya, dan tanpa sepengetahuan saya atau persetujuan saya untuk pindah dananya. Jadi seharusnya rekening dana yang sudah ditabungkan di rekening atas nama saya itu harusnya tetap ada di tabungan itu. Itu yang saya bisa katakan. Sedikit saya tambahkan. Jadi begini, kalau dari kami, pada dasarnya kami mengetahui keanehan-keanehan itu di bulan Februari. Dan kemudian beberapa keanehan itu, makanya kita datengin ibunda dari Winda datang ke Maybank. Itu dipertanyakan. Tapi kenapa itu tidak pernah dijelaskan? Gitu. Akhirnya tiba-tiba muncul surat terselesaikan. Hari ini kita tahu ada dari Maybank menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Pada dasarnya keanehan-keanehan yang kami tahu sebelum kami membuat laporan, keanehan-keanehan itu setelah kami buat laporan, kita tahu sebelum membuat laporan. Tapi ketika sesudah laporan, keanehan-keanehan yang kita tahu itu kita sudah sampaikan semua ke penyidik di Barreskrim. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ingin mengetahui mengenai keanehan-keanehan yang lain, itu semuanya ada di Barreskrim. Jadi penyidik di Barreskrim silahkan dikonfirmasi mengenai tindakan-tindakan oknum Maybank, itu pada dasarnya klien saya tidak tahu. Jadi seperti yang tadi Winda sampaikan, Winda tidak pernah memberikan otorisasi, persetujuan atau diberitahukan mengenai tindakan-tindakan dari oknum tersebut. Kami justru baru tahu, dan semua yang kami tahu maupun mungkin dari sisi Maybank yang sudah disampaikan tadi, kami yakin penyidik sudah tahu untuk detailnya, karena kami punya sisi yang kami ketahui hanya sebagian, dan sisi dari Maybank tahu juga sebagian. Maka yang paling bisa menerangkan bagaimana aktivitas dari oknum Maybank itu adalah pihak kepolisian. Jadi dari kami juga, kami terbatas, kami punya dokumen juga terbatas. Demikian. Mungkin yang lebih banyak dokumen adalah dari pihak Maybank. Ya, silakan Mbak. Maaf. Salah satu keanehan yang disebutkan oleh kuasa hukum Maybank itu adalah bunga yang dibayar melalui bank lain ke akun Maybank Mbak Winda. Apakah Mbak Winda menyadari mengenai pembayaran bunga dari bank lain tersebut? Lalu ada juga disebutkan aliran dana dari akun Maybank Mbak Winda ke Prudential untuk membuka polis asuransi. Apakah Mbak Winda merasa melakukan pembayaran tersebut? Tidak sama sekali. Seperti yang saya sudah katakan dari awal, kalau itu tabungan masa depan, itu seharusnya tidak dikotak-katik, istilahnya kayak gitu, Kak. Dan seperti yang sudah saya bilang dari awal, segala dana yang masuk, ketika ada transaksi ataupun aktivitas
yang terjadi dalam rekening itu tanpa sepengetahuan persetujuan saya. Jadi sama sekali tidak ada otorisasi dari saya untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut, termasuk yang prudensial. Saya memiliki akun prudensial itu udah dari ketika saya umur 6 tahun. Jadi ketika ada nama akun prudensial atas nama saya, mungkin itu terjadi ada penyalahgunaan nama saya atau apapun itu, ya saya tidak tahu. Ditambah lagi saya lumayan sakit hati ketika saya mendengar ada pernyataan kayak papa saya dibawa-bawa gitu, dibilang ada uang bunga ditransfer ke papa saya. Sedangkan ya kita semua tuh nggak tahu. Saya tuh cuma nasabah biasa yang emang menabung gitu loh, Kak. Jadi saya di sini sangat-sangat gimana ya, kecewa, iya, kesel, iya. Papa saya sama ini usaha tuh halal gitu, selalu mentaati hukum. Itu perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada mungkin, saya jamin tidak ada mungkin kerjasama antara papa saya dengan tersangka. Itu yang bisa digarisbawahi. Itu tadi dari Maybank mengatakan ketika Mbak Winda membuka tabungan itu mengatakan bahwa yang mengisi itu adalah kantor cabang. Benar seperti itu? Tidak, saya dan papa saya ke kantor Maybank, ya kita buka rekening selayaknya nasabah biasa. Dan ketika ditanyakan jenisnya, ya kita minta jenis rekening koran. Kita ditawarkan jenis rekening koran. Maksudnya jenis rekening koran ini menurut saya di bank lain pun juga ada. Karena keluarga saya juga melakukan pembukaan rekening koran, tabungan rekening koran di bank lain juga ada. Dan sampai sekarang dananya juga masih ada. Sampai detik ini pun aman-aman saja. Maka itu saya mempertanyakan kenapa di Maybank bisa hilang gitu. Berarti ada isi sendiri itu form itu, Mbak? Iya. Data-data KTP pasti saya isi sendiri. Karena saya didampingi orang tua saya pada waktu itu. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya kami sebenarnya tidak tahu mengenai aktivitas oknum ini. Oknum ini memegang data-data diri, tidak hanya Winda, tapi juga bapaknya, tapi juga ibunya. Jadi ada 3 rekening yang dia bisa gunakan dan dia bisa kendalikan. Jadi kami juga merasakan keanehan itu pada awalnya, makanya kita menanyakan ke Maybank, tapi kemudian dibalas dengan terselesaikan gitu. Akhirnya karena tidak ada komunikasi, kita bikin laporan di Mabes Polri. Nah, kalau keanehan-keanehan muncul hari ini baru disebutkan, kami udah sebutkan itu waktu kami diperiksa, klien saya diperiksa di Bareskrim. Kemudian yang saya tambahkan sedikit, maksud dari Winda begini, tidak ada, kami bisa yakinkan bahwa tidak ada, atau saya ganti kalimat saya, bahwa dugaan-dugaan bahwa bapaknya Winda ada kong kali kong itu tidak benar. Karena bapaknya Winda punya reputasi yang bagus dan tidak mencari keuntungan dengan praktek-praktek yang seperti ini. Beliau pengusaha, semuanya sah, beliau punya reputasi yang baik gitu. Baik. Baik, saudara. Baru saja kita mendengarkan langsung, ini adalah secara langsung konferensi pers yang dilakukan oleh pihak korban yang kehilangan uang di Maybank sebesar 22 miliar. Ya, kemudian disampaikan bahwa memang ada oleh pihak Maybank melalui pengacaranya Hotman Paris disebutkan bahwa ada transfer 4 miliar rupiah ke ayah dari Winda, dan ini memunculkan sebuah keanehan atau kecurigaan, dan kemudian dibalas oleh Winda beserta pengacaranya bahwa tidak ada kong kali kong antara ayah Winda dengan tersangka yang merupakan pejabat Maybank yang sekarang sudah dijadikan tersangka terkait dengan dugaan pembobolan dana nasabah hingga 20 miliar rupiah. Saudara, saya akan segera kembali dengan pembahasan, termasuk saya juga akan mencoba untuk mewawancarai Winda nanti selepas jeda berikut ini. Saya akan segera kembali, saudara.